Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agi Lestari dari kelas R3D dengan NPM 202245500280. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kayu dari tugas besar PBB, pengetahuan bahan bangunan. Saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis kayu. Kayu sebagai bahan dan struktur konstruksi bangunan. Di sini terdapat beberapa jenis kayu. Yang pertama ada kayu jati, kayu gaharu, kayu merbau, kayu meranti merah, kayu kamper, kayu kelapa, kayu ulin, kayu bangkirai, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis kayu tersebut. Kayu jati, jenis kayu yang banyak dicari dalam dunia furnitur dan berharga mahal. Hal ini karena kayu jati memiliki ketahanan yang kokoh dan kuat, tahan lama, tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya. Di samping itu juga karena kayu ini memiliki keindahan dekoratif dengan teksturnya yang halus dan warna yang memikat seiring bertambahnya berumurnya kayu. Selain diolah menjadi perabotan rumah dan elemen dekorasi, kayu jati juga digunakan sebagai pelapis lantai, dinding, dan bahan konstruksi bangunan lainnya. Saya punya contoh dari kayu jati, seperti ini tampilannya. Bisa dilihat. Kayu jati memang karakternya mempunyai dua sisi warna yang berbeda. Dan termasuk kayu yang kokoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kayu gaharu. Dianggap sebagai salah satu kayu termahal di dunia karena kayu ini memiliki ketahanan yang kuat dan kokoh, serta mempunyai manfaat yang beragam. Kayu gaharu kebanyakan tumbuh di daerah Kalimantan dan memiliki karakteristik berwarna kehitaman, serta mengandung resin yang berbau harum khas. Kayu pohon gaharu selain sangat baik untuk digunakan sebagai bahan bangunan atau perabotan interior rumah, resinnya juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar seperti produsen kosmetik, sampo, hingga parfum. Jadi bahan dari kayu gaharu ini, resinnya ini ada pada di kosmetik kita seperti sampo dan parfum. Selanjutnya ada kayu merbau. Kayu merbau dengan teksturnya yang cukup keras dan stabil, kayu ini nyaris tidak memiliki kekurangan sehingga digunakan sebagai alternatif pengganti kayu jati. Seperti halnya kayu jati, kayu merbau juga tergolong mahal. Dalam bidang konstruksi, kayu ini cocok dijadikan penyangga dan atap rumah. Pada umumnya memang menggunakan kayu merbau. Selanjutnya ada kayu meranti merah. Kayu meranti merah kerap digunakan sebagai material bangunan, terutama untuk area dalam ruangan dan interior. Hal ini karena kayu meranti memiliki sifat yang peka terhadap cuaca, sehingga kurang bagus jika digunakan di luar ruangan atau eksterior. Terdapat dua jenis kayu meranti, yaitu meranti muda dan meranti tua, di mana dari segi kualitas keduanya sama-sama bagus untuk digunakan sebagai material bangunan. Dia warnanya agak kemerahan seperti ini. Selanjutnya ada kayu kamper. Kayu kamper mempunyai keunggulan kuat terhadap serangga jika dibandingkan dengan kayu jati. Kayu kamper ini lebih ringan dan harganya lebih terjangkau. Aromanya yang khas membuatnya dinamakan kayu kamper. Kayu yang memiliki serat halus dan indah ini biasa dijadikan bahan untuk membuat jendela dan pintu. Saya juga ada salah satu contoh dari kayu kamper. Ini seperti ini. Jenisnya memang berserat kayunya. Jika dilihat langsung, agak bertekstur serat-serat halus seperti itu. Selanjutnya di sini ada kayu kelapa. Kayu kelapa diambil dari pohon kelapa yang sudah berumur 60 tahun lebih dan sudah tidak menghasilkan lagi. Keunggulannya sebagai material bangunan adalah kayu ini mudah dijadikan balok sehingga cocok untuk tiang penyangga atap rumah. Selanjutnya ada kayu ulin. Kayu ulin dikenal juga sebagai kayu besi atau bulian, serta memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan
Karakteristiknya yang kuat dan tahan terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan tahan terhadap pengaruh air laut. Pohon ulin banyak tumbuh secara alami di Pulau Kalimantan, Sumatera bagian timur dan selatan, serta Pulau Bangka dan Belitung. Berdasarkan warna batangnya, kayu ulin memiliki 4 varietas, yaitu ulin tando dengan warna batang coklat kemerahan, ulin lilin dengan batang coklat gelap, ulin tembaga dengan batang warna kekuningan, serta ulin kapur dengan warna batang coklat muda. Jadi dia ada banyak jenis. Selanjutnya ada kayu bangkirai. Karakteristiknya adalah sebagai kayu yang kuat, awet, dan tahan terhadap berbagai cuaca. Oleh karena itu, kayu ini juga cocok digunakan pada area eksterior ruangan ya, dan sering digunakan sebagai material konstruksi berat seperti atap kayu menggunakan kayu bangkirai bisa. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kayu juga memiliki keunggulan serta kelemahannya masing-masing. Setiap material pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini keunggulan penggunaan kayu sebagai material konstruksi yaitu ada beberapa ya. Yang pertama, mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan, serta mudah juga untuk dipaku, dibaut, atau direkatkan. Terus yang kedua, proses dan durasi pengerjaannya lebih cepat karena banyak tukang lokal yang menguasainya. Selanjutnya, mudah juga didapat karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak tersedia dan bisa didaur ulang lagi dengan cara reboisasi. Terlebih kan Indonesia ini paru-paru dunia, jadi banyak menghasilkan berbagai jenis pohon. Selanjutnya, keunggulannya itu lebih ekonomis karena harganya relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Meskipun ada beberapa jenis kayu yang mahal-mahal harganya, itu karena susah didapatkan dan tumbuh hanya di lahan tertentu saja. Selanjutnya, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan. Bahkan kayu solid akan awet dan tahan lama. Lalu daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik karena berasal dari alam ya. Selanjutnya, keunggulannya yaitu kayu merupakan isolator thermal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas, serta merupakan penyerap kebisingan yang juga baik. Jenis kayu tertentu mempunyai tekstur dan serat kayu yang indah sehingga mempunyai nilai estetika untuk dijadikan elemen dekorasi. Selanjutnya keunggulannya itu ada ya lebih aman dan fleksibel jika terjadi gempa bumi, sehingga rumah yang terbuat dari kayu akan tetap pada kondisi aslinya, tidak mudah retak dan tidak mudah bergeser. Ya paling patah aja. Selanjutnya ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari bahan material kayu. Yang pertama ada karena kayu berasal dari alam ya, maka ia bersifat kurang seragam atau homogen. Yang kedua, terdapat cacat bawaan dan cacat alami seperti mata kayu dan pecah-pecah. Iya, pecah-pecah itu udah pasti sih. Dan juga mudah kena rayap, dimakan rayap tuh. Ini bekas gigitan rayap. Selanjutnya, kayu mudah terbakar, terutama dalam kondisi kering, mudah juga terpengaruh oleh iklim, terus kelembapan dan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu, dan juga mudah terserap rayap, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini juga ada beberapa foto dokumentasi saya dengan beberapa ya 2 buah jenis kayu nih ya. Oke. Berikut adalah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.